Kak, tutorial dong gimana cara pengisian riwayat pekerjaan untuk P3K 2023. Oke, karena banyak yang nanya ini ke aku, gimana sih Kak cara untuk ngisi riwayat pekerjaan P3K 2023? Aku langsung kasih contoh ya. Nah, di sini aku kasih contoh untuk yang perawat. Kurang lebih kayak gini. Selama 7 tahun 10 bulan bekerja, saya berperan melaksanakan tugas asuhan keperawatan, berkolaborasi dengan dokter dalam pelayanan pengobatan pasien, baik di Puskesmas Induk maupun di Puskesling, dan membantu kegiatan lintas program. Nah, kalau untuk Puskesmas memang ini adalah pekerjaan yang dilakukan seorang perawat ya. Walaupun ini memang secara umumnya, nanti kalau misalnya udah di Puskesmas, berbeda lagi, ada di poli, ada di rawat jalan, ada di rawat inap, itu nanti tinggal menyesuaikan aja. Yang penting tidak melewati dari 3.000 karakter. Kemudian terkait riwayat pekerjaannya, ini teman-teman wajib melampirkan per tahun. Jadi kalau untuk kita sebagai seorang perawat itu biasanya SK atau SPMT atau surat kerja itu diperbaharuinya per 1 tahun. Jadi di awal tahun sampai di 31 Desember akhir tahunnya. Cara ngisinya gimana sih Kak? Oke, di sini aku akan kasih tutorialnya ya, gimana cara ngisi riwayat pekerjaan di akun SSC ASN. Wah, ada bunyi ayamnya. Oke, kita tetap lanjut ya, jangan terganggu dengan suara-suara di sekitar. Nah, untuk jenis instansi ini teman-teman pilih, kalau misalnya teman-teman adalah non-ASN atau honorer yang bekerja di instansi pemerintah, maka dipilih instansi pemerintah. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah dari swasta, ya udah dipilih instansi swasta. Diisi jabatannya ini perawat. Jadi kalau misalnya teman-teman buatnya ahli pertama perawat, itu udah masuk ke dalam jabatan yang akan dilamar gitu. Sementara ini adalah riwayat pekerjaan, jadi teman-teman cantumkan aja perawat. Kemudian tanggal mulainya ini ada di SK atau surat perjanjian kerja atau surat pengalaman kerja. Dibuat untuk tahun itu ya, tanggal mulainya tanggal berapa, kemudian tanggal selesainya tanggal berapa. Biasanya di awal dan di akhir tahun. Gaji pokoknya dimasukin, kalau misalnya yang honorer atau non-ASN gak ada gajinya dibuat 0 aja. Kalau misalnya yang di swasta punya gaji, karena ini kayaknya kebanyakan yang punya gaji yang swasta ya. Nah, itu dimasukin aja gaji pokoknya. Kemudian surat keputusan atau SK. Nah, di sini teman-teman bisa pilih salah satu karena di bawah ada ya di sini ya. Nah, di sini tuh ada keterangannya kontrak atau surat perjanjian kerja atau surat pengalaman kerja, itu boleh pilih aja salah satunya gitu. Karena memang untuk format ini dia tidak baku ya. Pihak dari Panselnas sendiri sudah memberitahu di contoh format surat keterangannya itu artinya ini tidak baku, dia fleksibel mengikuti karena memang nggak bisa disamain ya untuk surat pengalaman kerja, surat perjanjian kontrak dan lainnya itu, jadi disesuaikan aja. Nah, nomor suratnya teman-teman masukin di sini. Terus untuk tanggalnya di sini, tanggal surat keterangannya itu. Kemudian pejabat. Nah, pejabat di sini, ini kalau saran aku lebih baik apa sih pejabat yang menandatangani itu. Misalnya Pak Abu gitu ya, atau Pak Rijal gitu ya. Nah, itu kan nama ya. Nah, Bapak ini pejabatnya apa gitu, jabatannya apa. Nah, jadi pejabat yang menandatangani itu siapa? Misal Kepala Dinas Kesehatan kayak gitu. Jadi ini tinggal dimasukin aja di sini dan masukkan file PDF-nya, ukurannya dari 100 sampai 1 MB masih bisa diterima. Kalau lebih dari situ atau kurang dari situ maka nanti akan gagal dalam penyimpanan. Kalau udah di choose file, udah teman-teman tinggal klik simpan. Udah semudah itu. Nah, jadi kayak gitu, udah paham ya? Buat teman-teman yang mau order buku P3K ada di TikTok Shop Kartika Satya dan Shopee Idola CPNS. Sedangkan bimbel P3K Perawat Batch Oktober dan latihan soal tryout ada di idolap3k.com. Di sana formasinya sudah lumayan lengkap dan format penilaiannya sudah sesuai dengan P3K.